Pemirsa, pekan ini KPK menetapkan Direktur PT Pelindo II, RJ Lino, sebagai tersangka. RJ Lino diduga melakukan tindak korupsi kue container crane atau QCC yang merugikan negara 60 miliar rupiah. Buntut penetapan status tersangka RJ Lino pun kehilangan kursi Direktur Utama. Beberapa statement yang menurut saya itu menyesatkan. Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Jos Lino, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lino diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kue kontainer crane atau QCC tahun 2010 dan mengakibatkan kerugian negara senilai 60 miliar rupiah. Penetapan RJ Lino sebagai tersangka diumumkan KPK pada Jumat 18 Desember 2015. Setelah dalam pengembangan penyelidikan, KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Lino sebagai tersangka. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyu Andriati, di gedung KPK menjelaskan surat perintah penyidikan diteken pimpinan KPK pada 15 Desember 2015. Dalam kasus ini, Lino diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri dan korporasi. KPK dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan kue kontainer crane di Pelindo II tahun 2010 telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan RJL, Direktur Utama PT Pelindo II Persero, sebagai tersangka. KPK menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi PT Pelindo II yang mereka tangani berbeda dengan kasus yang tengah berjalan di Bareskrim Polri. Dalam kasus di KPK, yang diduga dikorupsi adalah pengadaan kue crane kontainer pada tahun 2010. Sementara yang ditangani di Bareskrim Polri adalah kasus dugaan korupsi untuk pengadaan mobil crane pada tahun 2013. Dalam kasus yang ditangani Bareskrim, penyidik telah menetapkan Direktur Teknik PT Pelindo II, Feryaldi Nurlan, sebagai tersangka. Lino mengaku tidak kaget dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Tidak hanya itu, RJ Lino menegaskan dirinya akan menjalani semua proses dan menyerahkan kepada hukum yang berlaku. Status tersangka untuk Lino disambut gembira ratusan pekerja Jakarta International Container Terminal atau JICT. Mereka melakukan aksi cukur rambut di depan kantor JICT di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi cukur rambut ini merupakan bentuk dukungan para pekerja atas kerja keras KPK dan Bareskrim dalam menyelidiki berbagai kasus yang menjerat RJ Lino. Selain melakukan aksi cukur rambut, para pekerja JICT ini juga meminta manajemen JICT untuk segera mengembalikan hak-hak para pekerja, terutama bagi mereka yang terkena PHK secara sepihak. Apa yang kami sampaikan bukan hanya bualan, bukan hanya bohongan, tapi memang betul ada indikasi-indikasi salah tata kelola, ada indikasi-indikasi korupsi yang terjadi di Pelindo. Untuk menghadapi proses hukum di KPK, RJ Lino pun menunjuk pengacara Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Meski belum memastikan, RJ Lino mempertimbangkan jalur pra-peradilan terhadap KPK. Ada sejumlah keberatan yang dianggap RJ Lino, di antaranya pernyataan KPK yang tidak mendidik terkait kasus korupsi yang disangkakan kepadanya. Di mana Direktur Utama PT Pelindo II itu disangka terlibat korupsi pengadaan kue kontainer crane atau QCC yang merugikan negara sekitar 60 miliar rupiah. Setelah Lino menyandang status tersangka, Menteri BUMN Rini Sumarno membantah dirinya tetap melindungi bawahannya tersebut. Bahkan menurut Rini, dirinya sudah menerima rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk mencopot Lino. Selain Lino, PT Pelindo II juga memberhentikan petinggi PT Pelindo II lainnya, Febrianto, yang dijadikan tersangka korupsi oleh kepolisian. Pemberhentian Lino menurut Rini, selain untuk mencegah operasional PT Pelindo II terganggu, juga untuk memberi waktu untuk konsentrasi menghadapi kasus yang kini mendera. Para Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris kemarin menulis surat kepada kami sehubungan dengan rekomendasi mereka untuk memberhentikan Pak RJ Lino dan Febrianto yang juga ada kasus di kepolisian supaya tidak mengganggu operasi dari Pelindo II dan mereka
diberi waktu untuk mereka dapat menghadapi kasus yang mereka hadapi dengan baik. Bak jatuh tertimpa tangga tidak lama berselang usai pencopotan dirinya dari posisi Dirut PT Pelindo II, advokat Yusril Ihza Mahendra menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Erjelino dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPK. Yusril menolak apabila biaya penanganan penasehat hukum dibebankan ke PT Pelindo II. Masalah itu menjadi kontroversi bagi pihaknya, sebab status tersangka untuk Erjelino adalah atas nama pribadi, bukan dalam jabatannya sebagai Dirut Pelindo II. Langkah KPK menetapkan Lino sebagai tersangka diapresiasi anggota Pansus Hak Angket Pelindo II DPR, Masinton Pasaribu. Politikus PDI Perjuangan itu berharap langkah KPK bisa memberi semangat bagi Polri untuk melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kren di PT Pelindo II. Di luar kasus yang sedang ditangani KPK, Erjelino beberapa kali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Pengusutan kasus ini terkait temuan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri yang menemukan kejanggalan pada proses pengadaan 10 unit mobil kren. Pemenang tender proyek senilai 45 miliar rupiah itu pun tidak melalui tender melainkan penunjukan langsung. Selain Lino, Polri juga telah memeriksa Direktur Teknik PT Pelindo II, Ferialdi Nurlan. Ini juga nanti akan kami dalamin di Pansus, dan hasil temuan di Pansus ini juga nanti akan kami sampaikan kepada aparat penegak hukum. Jadi ada banyak kasus di sana dan kita minta supaya aparat penegak hukum jangan berhenti pada 1 dan 2 kasus ini saja. Pengadaan mobil keren ini kasusnya masih dari sisi jumlah dan maupun ini belum seberapa dibanding nanti berkaitan dengan kasus-kasus lainnya. Ya. Besar kasus apa sih, Bang? Saat pemanggilan kedua, Erjelino diperiksa penyidik selama 6 jam. Kepada wartawan, Lino bersikukuh bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus yang tengah ia hadapi. Ia menyatakan seluruh pengadaan kren di PT Pelindo II dilakukan sesuai prosedur dan undang-undang. Saya merasa bahwa saya mengerjakan semua itu sesuai dengan governance yang benar, prosedur yang benar, cara-cara yang benar, cara-cara yang profesional. Ya. Sehingga saya yakin apa yang saya kerjakan itu benar. Kasih jalan, bahwa saya dipanggil ini karena ada yang laporin, ya itu bagian daripada kewajiban polisi untuk mencari itu. Ya, jadi kalian jangan salah ini ya. Kasus dugaan korupsi di Pelindo II mulai memanas saat Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantor Erjelino pada 28 Agustus silam. Atas penggeledahan ini, Lino pun berang dan langsung menelepon Kepala Bappenas Sofyan Jalil. Lewat sambungan telepon, Lino meminta agar Sofyan melapor ke Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan ini segera. Jika tidak, Lino mengancam mundur dari posisi Dirut PT Pelindo secepatnya. Makanya ini kan kita dihukum sama media kayak begini gimana? Begitu datang begitu, ini Pak, begitu datang media begitu banyak Pak. Ya, saya seperti buat kriminal, come on Pak. I'm making this company so rich. Itu oleh begini kok saya dihukum kayak begini. Nggak fair Pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau caranya begini besok saya berhenti Pak. Aksi penggeledahan Bareskrim akhirnya berujung dengan pencopotan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Budi Waseso yang saat itu sedang on fire mengusut dugaan korupsi di PT Pelindo II harus menyerahkan tongkat komando Bareskrim kepada koleganya Komjen Pol Anang Iskandar. Kini Erjelino berada di pusaran hukum yang siap membuat karirnya ditutup lembaran kelam. Akankah KPK berhasil mengungkap tuntas dugaan korupsi yang mendera pemilik karir cemerlang di Tiongkok ini, termasuk menyeret tokoh lain yang menurut banyak pihak ikut bermain bersama Erjelino?